Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuna, peserta Latsar golongan 2, gelombang 6, angkatan 16, kelompok 2 dari Kabupaten Barito Selatan dengan Bapak Pengampu Materi Dr. Konrad Sawang MPD. Hari ini saya akan menyampaikan review materi agenda 3, yaitu tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Peran ASN untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN memiliki tugas dan fungsi yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yakni melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua sebagai pelayan publik, yakni memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa, yakni mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. Hak PNS dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ialah memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ialah memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi. Selanjutnya kewajiban ASN. Yang pertama setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Yang kedua menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat mentaati peraturan perundang-undangan. Yang kelima melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN ini bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat ASN. Ya, yang pertama melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mencari atau mendapat keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan,
menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Kode etik dan kode perilaku selanjutnya, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memegang teguh nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit sendiri bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misi. Sedangkan manfaat sistem merit untuk pegawai yaitu menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Jaminan sistem merit dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan sebagai yang pertama dalam pangkat dan jabatan, kemudian sebagai pengembangan karir, kemudian mutasi pegawai, dan penilaian kinerja pegawai. Selanjutnya, mekanisme pengelolaan ASN terbagi dua. Yang pertama, manajemen PNS. Manajemen PNS terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, kemudian pengadaan PNS. Selanjutnya, pangkat dan jabatan sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian pengembangan karir sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, kebutuhan instansi, integritas dan moralitas. Pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, gajian dan tunjangan, penghargaan, dan disiplin. Untuk pemberhentian PNS dapat dilakukan dengan hormat, misalkan meninggal dunia, atau atas permintaan sendiri, telah mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi, atau tidak cakap jasmani atau rohani. Sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat, misalkan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terjadi tindak pidana kejahatan sehubungan dengan jabatan, menjadi anggota atau pengurus partai politik, terjadi tindak pidana penjara paling singkat 2 tahun. Dan pemberhentian sementara, misalkan diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner atau lembaga non-struktural, ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Yang kedua, manajemen P3K. Yang pertama, penetapan kebutuhan, selanjutnya pengadaan, kemudian penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, dan pemutusan perjanjian kerja. Organisasi pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia dengan tujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN, mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Fungsi dari organisasi ini sebagai pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi, menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN. Selanjutnya, Smart ASN. Untuk menjadi ASN yang smart diperlukan literasi digital. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus
tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kerangka kurikulum literasi digital: yang pertama kecakapan digital, kedua budaya digital, ketiga etika digital, dan yang keempat keamanan digital. Etika digital. Etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kesadaran, kebajikan, integritas, dan tanggung jawab. Kecakapan digital atau digital skill adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari, misalkan menggunakan perangkat keras digital HP atau PC, mengoperasikan piranti lunak, software, serta aplikasi, kemudian pengetahuan tentang mesin telusur, dalam mencari informasi dan data, memasukkan kata kunci, dan memilih berita yang benar. Pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh dan mengganti setting. Pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan berinteraksi secara digital. Selanjutnya, budaya digital adalah kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Membedakan informasi mana saja yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila seperti perpecahan dan radikalisme. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi, menjunjung nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, mendorong perilaku konsumsi sehat, menabung, mencintai produk dalam negeri, dan kegiatan produktif lainnya. Keamanan digital adalah kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital, seperti pengetahuan dasar fitur proteksi perangkat keras dengan menggunakan kata sandi, fingerprint, kemudian pengetahuan dasar memproteksi identitas digital, pengetahuan dasar dalam mencari informasi dan data yang valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya, memahami spam dan phishing, pengetahuan dasar dalam memahami fitur keamanan platform digital dan menyadari adanya rekam jejak digital dalam memuat konten sosmed, pengetahuan dasar perlindungan diri atas penipuan dalam transaksi digital, serta protokol keamanan seperti PIN dan kode otentik. Etika berinternet. Etika berinternet ini ada beberapa macam. Yang pertama, jangan menggunakan huruf besar atau kapital. Apabila mengutip dari internet, kutiplah seperlunya. Memperlakukan email sebagai pesan pribadi. Berhati-hati dalam melanjutkan email ke orang lain. Biasakan menggunakan format plain text dan jangan sembarangan menggunakan HTML. Jangan kirim file berukuran besar melalui attachment tanpa izin terlebih dahulu dari penerima. Sedangkan etiket berinternet, yang pertama, menulis email dengan ejaan yang benar dan kalimat yang sopan, tidak menggunakan huruf kapital semua, membiasakan menuliskan subjek email untuk mempermudah penerima pesan, menggunakan clean carbon copy, bukan carbon copy, untuk menghindari tersebarnya email milik orang lain. Tidak mengirim email berupa spam, surat berantai, surat promosi, dan surat lainnya yang tidak berhubungan dengan mailing list, menghargai hak cipta orang lain, menghargai privasi orang lain, jangan menggunakan kata-kata jorok dan vulgar. Sekian paparan review materi agenda 3 dari saya. Jika ada yang kurang atau salah, silakan teman-teman memberikan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.